warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling? Saya harap semoga kalian semua tetap sehat di rumah, bahagia, dan yang pastinya nggak perlu galau. Oke, sudah beberapa bulan memasuki putih abu-abu ya buat kelas 10. Nah, dalam materi ini saya akan memberikan materi tentang 8 kecerdasan manusia. Karena setiap manusia itu merupakan hal yang unik. Setiap manusia berbeda. Setiap manusia memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Sehingga nggak harus orang yang spesial, orang yang punya kecerdasan tinggi hanya diukur dengan tingginya nilai akademik. Karena kalian harus mengetahui tentang 8 kecerdasan manusia. Oke, let's check it out. Dan kali ini kita akan membahas 8 kecerdasan manusia. Delapan kecerdasan manusia ini dicetuskan oleh Profesor Howard Gardner. Beliau mengeluarkan buku dengan judul Friends of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Kecerdasannya yaitu ada word smart, kemudian logic smart, picture smart, kemudian body smart, music smart, cell smart, people smart, dan nature smart. 8 kecerdasan ini perlu kalian ketahui karena untuk kalian dapat mengidentifikasi kalian memiliki kecerdasan yang mana. Dengan begitu, kalian dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki. Oke, yang pertama adalah word smart atau kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan ini dapat kalian ketahui ketika kalian memiliki rasa atau semangat untuk membaca, menulis. Karena word smart merupakan orang yang pandai mengingat informasi tertulis dan lisan. Kemudian memiliki kepandaian dalam berdebat dan berpidato. Sering mengeluarkan humor ketika bercerita. Nah, kecerdasan linguistik ini mengutamakan kecerdasan yang memiliki perbendarahan kata yang sangat banyak. Nah, mereka mudah dan percaya diri dalam mengekspresikan diri dan pintar berkomunikasi dalam menceritakan atau menulis mengenai sesuatu hal. Karena begitu, orang yang memiliki kecerdasan word smart memiliki perbendarahan kata yang banyak karena mudah menyerap informasi dengan mendengarkan. Ini, orang yang memiliki kecerdasan word smart senang bermain dengan kata-kata atau bermain dengan permainan Scrabble, teka-teki silang. Adalah kecerdasan logika. Ya, kecerdasan logika biasanya orangnya dapat memiliki pemecahan masalah dengan baik, suka berpikir tentang ide-ide abstrak, kemudian suka melakukan eksperimen ilmiah, pandai dalam memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, tertarik dengan kemajuan teknologi dan gemar melakukan percobaan untuk melihat cara kerja sesuatu hal. Orang yang memiliki kecerdasan logika senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci seperti to-do list atau memberi nomor dalam setiap kegiatan. Nah, senang bermain puzzle membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statis. Cenderung mengenali kesalahan logika atas apa yang orang ucapkan dan lakukan. Kemudian, senang melakukan suatu pendekatan sistematis step by step dalam memecahkan suatu masalah.
dan perlu menggolongkan, mengelompokkan, menghitung, bisa menghargai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga orang yang memiliki logic smart mudah membaca diagram dan sebagainya. Picture smart atau kecerdasan visual. Orang yang memiliki picture smart hebat dalam menyusun puzzle, pandai menafsirkan gambar, grafik, kemudian senang menggambar dan melukis, mengenali suatu pola dengan mudah, menyukai seni, menikmati lukisan dan patung, memiliki cita rasa yang baik akan warna. Kemudian, menikmati permainan seperti puzzle, senang membongkar sesuatu dan memasang kembali dengan baik, cepat menyusun peralatan dan mengikuti instruksi dengan baik, sering menjelaskan apa yang ada dalam pikiran dengan menggunakan diagram atau gambar, dan dapat membaca diagram, dapat melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang, suka membaca bacaan yang dilengkapi dengan banyak gambar. Buat kalian yang suka bernyanyi, yang suka bersiul-siul, itu dapat dikatakan dengan musik smart. Orang yang memiliki kecerdasan musikal dapat memainkan alat musik, dapat menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya kunci nada, dan biasanya dapat mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja. Sering mendengarkan musik, bahkan kadangkala menghadiri konser musik. Anda suka bahkan butuh mendengarkan lagu sambil bekerja atau sambil belajar. Kemudian, orang yang memiliki musical smart mengikuti irama musik dengan baik dan tanpa sadar mengetuk-ngetuk jari mengikuti irama lagu itu. Dapat membedakan suara berbagai alat musik dengan benar. Kemudian, biasanya lagu iklan sering muncul dalam pikiran kamu. Kamu tidak dapat membayangkan hidup tanpa musik. Kamu menemukan bahwa musik membangkitkan suatu emosi dan kenangan. Bisa jadi yang memiliki musikal smart sering bersiul atau mengeluarkan suara kemudian sering menggunakan irama untuk mengingat sesuatu, misalnya nomor telepon. Oke, buat yang memiliki kepribadian introvert atau ya senang mengambil kesenangan dalam kehidupannya sendiri, jangan khawatir karena self smart atau kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini dapat memiliki kemampuan untuk memahami dan selaras dengan perasaan, emosi, serta temperamen orang lain. Jadi lebih peka dengan sekitar. Gitu. Orang dengan kecerdasan ini cenderung pandai berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Karena pandai menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sering menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang luar biasa, dan memahami perasaannya sendiri dan orang lain. Biasanya cirinya orang ini memiliki ide-ide yang sangat baik, seperti ilmuwan, ahli teori, seperti itu. Cirinya adalah orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki buku untuk menuangkan ide yang mereka miliki. Mereka mencatat pikiran Anda yang sangat dalam dan pribadi. Kemudian, sering menyendiri untuk memikirkan dan memecahkan masalah itu sendiri, menetapkan tujuan, dan orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal sering memiliki pemikiran yang independen atau mandiri. Kemudian tahu karena pikiran kamu dan kamu memutuskan sendiri keputusannya. Mempunyai hobi atau kesenangan yang bersifat pribadi, tidak banyak Anda bagikan dan ungkapkan kepada orang lain. Suka memancing dan memanjat gunung sendiri.
dan senang dengan kesendirian. Kemudian, mempunyai pandangan yang realistis mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Tertarik untuk menghadiri seminar, pengembangan diri, atau pernah melakukan konseling untuk belajar lebih banyak mengenai diri sendiri. Dan senang bekerja untuk diri sendiri atau telah dengan sangat serius berpikir untuk melakukan usaha sendiri. Nah, selain itu ada yang namanya people smart atau kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini cirinya adalah pandai berinteraksi secara verbal, kemudian terampil dalam komunikasi nonverbal juga, melihat situasi dari berbagai sudut pandang, menciptakan hubungan baik dengan orang lain, bisa menyelesaikan konflik dalam kelompok dengan baik. Orang ini senang bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam suatu kelompok, dan lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri. Orang dengan kecerdasan ini seringkali datang kepada kamu untuk meminta nasihat dan lebih suka memiliki tim support, menyukai permainan yang melibatkan orang lain, suka berkumpul dengan orang lain, mempunyai beberapa kawan yang sangat dekat, dapat berkomunikasi dengan baik, dan dapat membantu menyelesaikan pertikaian bagaimana melakukan sesuatu. Gitu, karena lebih suka memecahkan suatu masalah dengan orang lain daripada harus memikirkan dan memecahkan masalah itu sendiri. Jadi, mempunyai kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah body smart atau kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini memiliki kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri dan mempelajari atau memecahkan masalahnya. Gitu, kayak gemar menari, olahraga, senang menciptakan sesuatu dengan tangannya, cenderung mengingat dengan melakukan daripada melihat dan mendengar. Gitu. Dengan gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik, maka senang memikirkan persoalan sambil aktif dalam kegiatan fisik seperti berjalan atau lari. Tidak keberatan jika diminta untuk menari setiap kali pergi ke pusat hiburan atau permainan. Biasanya senang dengan permainan yang sangat menantang dan mengerikan secara fisik seperti jet coaster. Suka menangani sesuatu acara fisik. Nah, suka memegang atau mencoba sesuatu agar benar-benar mengerti. Untuk menggunakan gerakan tangan dan bahasa tubuh untuk mengekspresikan diri. Kemudian menyukai permainan yang melibatkan fisik dengan anak-anak, misalnya bermain sambil berguling-guling atau saling tarik-menarik. Kemudian lebih suka mempelajari hal baru langsung dengan mempraktekannya daripada sekedar membaca atau menonton saja. Nah, ini yang terakhir namanya nature smart atau kecerdasan naturalis. Biasanya tertarik sama tentang hal yang biologi, botani, zoologi, kemudian dapat mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, senang berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam terbuka, sehingga mencintai lingkungan. Nah, orang yang memiliki nature smart sangat menyenangi dan memelihara atau menyukai hewan, dapat mengenali dan membedakan nama berbagai jenis pohon, bunga, dan tanaman. Kemudian tertarik dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana tubuh bekerja, di mana letak organ yang penting, dan mengerti akan kesehatan. Kemudian, si nature smart tahu jalur atau jalur setapak. Kemudian, dapat membayangkan diri sebagai seorang petani, mungkin suka memancing, suka berkebun, dan mengenal efek dari pergantian musim. Mengerti dan tertarik dengan topik lingkungan hidup. Mengikuti perkembangan astronomi, mengerti asal-muasal terjadinya alam, dan evolusi kehidupan. Kemudian tertarik pada masalah sosial, psikologi, dan motivasi manusia.
Natur Smart beranggapan bahwa pelindungan sumber daya alam dan mencapai cita-cita merupakan dua hal yang sangat penting di zaman sekarang. Nah, sehingga kalian sudah mengetahui 8 kecerdasan manusia. Yang manakah kalian? Dengan begitu, kalian sudah harus dapat mengidentifikasi kalian memiliki kecerdasan yang mana. Tugasnya adalah kalian menyebutkan kecerdasan yang kalian miliki dan jelaskan ciri-ciri kecerdasan tersebut. Seperti biasa, tugasnya berupa voice note yang dikirimkan ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Oke, kalian telah menyimak tentang materi 8 kecerdasan manusia, sehingga kalian bisa mengidentifikasi bahwa diri kalian termasuk menjadi tipe kecerdasan yang mana. Tapi, tidak masalah dan jangan bingung ketika kalian memiliki lebih dari satu kecerdasan. Oke. Nah, satu hal lagi yang saya ingin jelaskan bahwa mungkin di beberapa kali pertemuan atau bahkan beberapa kali pertemuan nantinya tugas kalian akan berupa voice note atau voice recorder. Karena apa? Selama pembelajaran jarak jauh di rumah, kalian hanya berinteraksi dengan handphone, berinteraksi dengan laptop, mengerjakan tugas, berinteraksi dengan pulpen dan kertas. Sehingga sangat minim banget interaksi kalian dengan manusia, sehingga saya sangat khawatir komunikasi kalian atau keterampilan komunikasi yang kalian akan menurun. Nah, itu tujuan saya kenapa tugas bimbingan konseling banyak berupa voice recorder, agar kalian tetap dapat berkomunikasi dengan baik, tetap memiliki perbendaharaan yang banyak. Oke? Stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.